Halo teman-teman, selamat siang. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Teman-teman, kita mulai membahas mengenai eh, para penjahat negara ya, atau para koruptor, atau para tikus-tikus yang merugikan negara mulai disikat teman-teman. Mulai ditangkapi ya oleh pemerintahan yang baru 10 hari dipimpin oleh Prabowo ini teman-teman. Ini banyak mendapatkan respon yang positif ya dari masyarakat. Ya, saya turun ke masyarakat teman-teman, menanyakan respon ya terhadap gerakan-gerakan yang sekarang gencar sekali ya teman-teman menyikat para koruptor. Ternyata mendapat atensi yang positif. Ini yang terbaru yang katanya sih kontroversi ya, tapi saya sebagai masyarakat ya seneng aja siapapun yang disinyalir menjadi koruptor, sikat aja ya. Nanti kan akan ada persidangan ya, nggak usah berpolemik ini dan itu, nanti persidangan semua bisa terbukti nggak kan gitu kan. Ini yang sedang viral hari ini adalah Tom Lembong nih teman-teman ya. Tom Lembong ya, saya bacakan. Tom Lembong jadi tersangka kasus dugaan korupsi 400 miliar ya di 9 hari era Presiden Prabowo nih ya. Jadi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong tetap melayangkan senyuman asal usai resmi ditetapkan tersangka oleh Kejagung nih ya. Nih, Radar juga memberitakan yang sama. Belum genap sebulan menjabat, Presiden Prabowo tuntaskan kasus-kasus korupsi. Netizen soroti aksi bersih-bersih negara ya. Ya macam-macam ya, semua portal memberitakan tentang gerakan-gerakan untuk pemberantasan korupsi. Ini sangat didukung oleh masyarakat. Teman-teman, saya mau cerita tentang Indonesia ya. Jadi korupsi di Indonesia itu sebenarnya dari dulu sekali teman-teman, zaman Orde Baru sudah mencuat ya. Nah, reformasi malah makin banyak lagi koruptor. Aduh, ini harus dari mana ya? Kalau nggak sekarang kapan lagi teman-teman ya? Jadi korupsi itu sudah mendarah daging di negeri ini. Ya hampir di segala level, dari yang paling bawah sampai yang paling atas itu banyak koruptornya. Nah ini masalah mental ya teman-teman, masalah mental. Terus masalah gaya hidup. Jadi kalau teman-teman lihat tuh gaya hidup para pejabat ya, itu banyak yang hedonis kan, keluarganya gitu ya. Itu mental teman-teman, dari mental keluarga ya, dimulai dari keluarga. Siapapun ya, kalau di keluarganya itu mentalnya mental hedonis, mental korup ya, nanti juga akan melahirkan anak-anak yang korup teman-teman. Ya karena memang dari situ dimasukin ya pandangan-pandangan atau kebiasaan-kebiasaan, cara hidup, cara pandang ya. Jadi kalau begitu menjadi pejabat ya korup. Makanya karakter, pembangunan karakter atau karakter building ya, itu penting sekali sejak kecil. Sebenarnya sudah terlihat ya teman-teman, karakter manusia itu dari kecil sebenarnya sudah ada dari gen ya. Dari gen sebenarnya. Kalau orang tuanya itu benar-benar lurus, idealis, kuat gitu ya, biasanya anaknya nggak terlalu parah teman-teman. Biasanya ya. Kalaupun dia menjabat juga ya, dia lurus saja, nggak parah-parah banget gitu. Tapi kalau memang dari kecil sudah dibiasakan nggak memiliki rasa kepekaan gitu ya, tentang sesama makhluk, kalau mendapatkan sesuatu harus kerja keras. Kalau nggak dapat ajaran-ajaran itu ya akhirnya begitu teman-teman. Jadi begitu dia mendapatkan peluang, ya sikat sama dia, korupsi, akhirnya negara dirugikan. Kita semua dirugikan teman-teman sebagai rakyat ya. Makanya banyak pejabat tuh gaya hidupnya liatin aja, rumahnya banyak ya, duitnya banyak. Ya itu ya, kalau yang korupsi ya korupsi, kalau yang malak jadi maklar kasus gitu ya. Karena di Indonesia tuh banyak sekali peluang teman-teman ya, dari 3 lembaga aja udah banyak peluang tuh, dari legislatif, eksekutif, yudikatif. Sekarang udah ada nggak ada yang bersih, paling yang beri paling sedikit sekali persentasenya. Bahkan yang mengaku wakil Tuhan aja korupsi ya kan. Kasus terakhir tuh yang mengerikan sekali teman-teman ya, 3 hakim Tanur tuh ya, itu yang membebaskan
di Surabaya itu, tangkepi hakim itu yang wakil Tuhan. Terus ada petinggi MA yang di dalam rumahnya ada uang 1 triliun, coba uang cash kok 1 triliun, kan itu terlalu sekali ya teman-teman. Terlalu rakusnya luar biasa manusia, mau ngapain itu 1 triliun coba. Apakah habis duit segitu kalau dimakan dengan wajar? Nggak habis teman-teman. Iya kan? Kok bisa-bisanya ya uang serakus itu? Padahal dulu dia dapat gaji dari rakyat, masih membohongi rakyat, ya kan? Dengan menerima suap dan sebagainya. Ini kan penjahat-penjahat yang kronik ya, yang nggak bisa disembuhkan lagi. Dia udah masuk dalam satu lingkaran, ya lingkaran mafia. Jadi mafia itu banyak ya di Indonesia teman-teman ya. Ada mafia ini, mafia itu, mafia ini, klaster itu banyak teman-teman. Ya kan? Nah ini mafia pengadilan lagi, waduh. Yang di dalamnya terkandung wakil Tuhan, ya. Bukannya wakil Tuhan, ya ada wakil dajjal atau wakil iblis. Ya, jadi masyarakat sekarang ini tertipu oleh embel-embel hakim, katanya ambil banyak hakim, banyak yang bejat. Sebenarnya dari dulu ya, kalau kita menganalisa sebenarnya gampang loh. Duit 1 triliun itu pasti nggak satu kasus loh. Mungkin ratusan bahkan ribuan kasus yang sudah terjadi. Berarti selama ini apa tuh yang terjadi di pengadilan-pengadilan? Iya kan? Malah triliun dalam waktu 10 tahun, 12 tahun. Itu nggak mungkin 1-2 kasus, ratusan kasus, mungkin ribuan kasus. Berarti putusan-putusan selama ini ya fake semua. Yang kuat yang menang, yang punya uang yang menang. Iya kan? Nah ini benar-benar dari penjahat ya ini nih. Ya, membawa nama Tuhan, ya, tapi sebaliknya yang terjadi. The real penjahat tuh. The real penjahat selanjutnya ya koruptor yang menggunakan jabatannya, itu the real penjahat. Makanya hukumannya jangan hukuman biasa, ya kan? Saya udah bilang ya sama teman-teman komunitas saya kalau olahraga gitu ya. Hukuman apa yang pantas buat koruptor tuh katanya? Yang pantas buat koruptor itu bukan hukuman biasa penjara, bukan. Hukuman ditaruh di lapangan, dibuka bajunya ya, pakai sempak kaca, panas dipanasin, hujan dihujanin, dilempari batu, dikasih semut ya, semut merah gitu. Biar malam, biar kedinginan, siang kepanasan, biarin aja gitu. Itu hukuman yang pantas buat koruptor. Karena negeri ini ya, yang rusak ya koruptor itu teman-teman. Semuanya karena koruptor jadi rusak. Ya, mau keuangan rakyat yang diambilin, ya, yang dibohongin, ya, mau tatanan yang dihancurkan oleh koruptor, kepercayaan masyarakat hilang karena koruptor, investasi nggak masuk gara-gara koruptor. Akhirnya negara nggak maju-maju, ulah koruptor teman-teman. Karena di situ ada kepercayaan. Kalau banyak koruptor, mafia hukum, ya akhirnya investor nggak percaya, akhirnya negeri nggak maju-maju. Banyak pengangguran, karena investor nggak masuk. Itu ya teman-teman. Jadi investor tuh harus benar-benar diberantas sampai akar-akarnya ya. Jadi saya benar-benar mendukung Presiden Prabowo ya untuk memberantas koruptor. Siapapun nggak pandang bulu. Oke teman-teman, silahkan komen teman-teman ya. Ini baru sekelumit ya. Baru sekelumit nih. Nanti kita bahas lagi yang lain-lain. Terima kasih. Pantau terus berita-berita terbaru di Buat Maka TV. Sampai jumpa.